Jadi, hantu yang kali ini nih dipercaya sebagai hantu penjelmaan dari makhluk gaib itu sendiri seperti hantu biasanya. Tapi ada yang juga percaya kalau hantu yang satu ini nih ternyata adalah arwah dari korban orang yang meninggal secara nggak wajar seperti pembunuhan hingga kecelakaan. Oleh karena itu, arwahnya ini berubah menjadi arwah penasaran yang bergentayangan menghantui kita semua. Pengen tahu hantu ini sebenarnya apa sih? Ya udah, ayo kita bahas hantu muka rata bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasih Horor. Jadi hantu yang satu ini seperti namanya tuh, dia itu nggak punya wajah, alias mukanya itu rata serata-ratanya seperti hidup kalian. Dia itu nggak punya alis, nggak punya mata, nggak punya mulut, nggak punya hidung. Jadi bener-bener flat, rata, nggak punya apa-apa. Nah, penampakan hantu yang satu ini seringkali ditampakkan melalui para pedagang yang berjualan ketika malam hari. Contohnya nih, pedagang sate. Biasanya tuh ketika kalian pergi tuh mencari makan dan kalian ketemunya pedagang sate aja, biasanya kan mereka itu cenderung diem kan. Banyak yang berspekulasi kalau mereka diem ini untuk mengurangi dialog tuh dengan orang. Karena apa? Karena penjual ini takut tuh kepada kita. Yang dikira itu kita tuh hantu. Ternyata bukan, kita itu manusia seperti biasa sih. Ya itulah penyebabnya kenapa tukang sate menjadi orang yang pendiam ketika ada pembelinya. Tapi kita nggak bahas tukang sate ini sih, kita membahas hantu yang satu ini. Nah, konon penyebab dari hantu ini menjadi sesuatu yang mengerikan atau hantu yang mengerikan ini itu disebabkan karena kecelakaan nih salah satunya. Jadi begini ceritanya. Jadi aku saranin nih buat kalian yang sendirian di rumah atau sedang istirahat atau apapun lah. Aku saranin siapin makanan deh. Makanan kecil atau sesuatu yang buat kalian nyaman lah. Karena mungkin cerita ini sedikit drama dan sedikit ya sesuatu yang nggak kalian duga sih. Jadi kalau kalian siap, begini ceritanya. Jadi asal-usul hantu yang satu ini dimulai dari seseorang yang dimana orang ini memiliki keluarga tuh, keluarga kecil lah yang bahagia. Dia memiliki ayah, dia memiliki ibu, dia memiliki harta yang cukup ya berkecukupan lah. Nah, dari sini kita bisa berspekulasi kan kalau cerita ini mungkin ya minim kejam, minim sadis atau gimana. Karena apa? Keluarganya ini hidup harmonis. Ya tentram-tentram aja gitulah kayak keluarga pada umumnya sih. Namun, suatu ketika terjadi hal yang gak terduga nih. Si ayah ini jatuh sakit karena terlalu banyak pekerja tuh. Jadi buat kalian yang terlalu banyak pekerja tolong kurangi. Sayangilah keluarga kalian. Si ayah ini pun jatuh sakit karena ya tadi seperti aku ceritain, dia itu kecapean dan karena faktor usia juga. Hal itu sontak membuat keluarga ini menjadi kayak terguncang gitu loh. Karena apa? Karena si ayah ini terpaksa untuk mengurangi jadwal kerjanya yang dimana kalau jadwalnya ini dikurangkan, maka penghasilan dari si ayah ini akan turun tuh. Hal itu sontak membuat ibunya kaget dong. Karena nggak memiliki persiapan yang banyak. Apalagi anaknya ini punya hobi yang bisa kita bilang itu boros sih. Aku nggak menyudutkan yang memiliki hobi yang serupa ini kalian boros itu nggak sih. Cuma ya dari harganya pun sudah mahal gitu loh maksudku. Jadi jangan tersinggung aja ya. Oke lanjut. Jadi ketika si ayah ini sudah boleh balik ke rumah, kan harusnya disuruh istirahat. Namun si ayah nggak mau istirahat. Dia tetap kerja. Tunggu, kalian mau keluar ini tunggu. Masih ada lanjutannya ini. Nah ketika ayah ini bekerja, si anak ini bukannya sekolah, tapi malah obrak-abrik motornya. Jadi anaknya ini memiliki hobi yaitu balapan liar. Jadi dia itu balapan gak di tempat yang aman, tetapi di balapan yang bukan di hutan loh, bukan. Dia itu balapan di jalan yang sepi. Pokoknya sesuatu yang gelap banget gitulah, ya gak baik, gak boleh ditiru lah. Jadi si anak ini malah berabrik sepeda di rumah, gak sekolah. Jadi membuat si ayah jadi marah dong kepada si anak ini. Bukannya sekolah, malah main sepeda motor. Ya udah tuh, ayahnya pun akhirnya ya pulang dong. Ngasih tahu anaknya. Ya sebagai anak muda, ya dia ya aja lah. Ya seperti anak muda pada umumnya sih. Kasih tahu malah ya aja. Jadi dia iyain aja setiap perkataan dari si ayah ini. Ya udah tuh, akhirnya masalah hari itu selesai. Hingga suatu ketika ada kejadian yang cukup kurang ajar sih. Sangat kurang ajar.
Jadi begini ceritanya. Pada malam hari itu si anak ini sudah janjian tuh sama temen-temennya buat balapan dengan kelompok geng sebelah rumah yang ingin menantangnya dia balapan. Ya si cowok ini pun, si Joni ini pun, ya anak muda, siapa yang gak terpancing dengan macam seperti itu kan. Ya udah, dia mengiyakan ajakan si tantangan dari grup kelompok sebelah. Ketika dia ingin berangkat tuh, dia itu dipergoki sama si ayahnya ini. Ayahnya ini jelas tanya dong, kamu mau kemana malam-malam, bawa helm, dan nyiapin banyak uang. Ya anaknya jawab, ya aku mau balapan dong, mau ngapain lagi coba? Ya jelas si ayah nggak terima dong anaknya balapan liar seperti itu. Jadi ayahnya ini menegaskan nih kalau dia itu nggak boleh keluar. Ya karena satu keselamatan, dua karena malam nggak aman. Ayah ini memberitahu kalau dia itu nggak boleh keluar dan menegurnya supaya tetap di rumah aja. Si ibunya ini juga berkata demikian. Jadi si ibu ini malah membela si bapaknya ini. Sudah jelas, sudah sangat benar itu. Bukannya dengerin, dia tuh malah bentak orang tuanya. Dia itu bentak, saking bentaknya itu dia itu kayak nadanya itu ditinggikan dan berkata nggak pantas lah ke orang tua. Ya si ayah jelas kaget. Saking kagetnya itu dia itu kayak jatuh pingsan. Melihat hal itu si anak ini bukannya malah nolongin si bapaknya yang jatuh ini. Kalian tahu si anak ini malah apa? Malah lanjut ngatain biar mampus kalian. Anak gila mana tuh yang bilang seperti itu ketika akhirnya jatuh karena serangan jantung. Gak patut ditiru sih. Nah singkat cerita nih, dia kan akhirnya berangkat dan sampai di tempat balapan. Nah ketika balapan ini terjadi hal yang tak terduga nih. Dia itu kan balapan, jadi nomor 1 tuh ceritanya. Gak bisa dikejar tuh. Nah karena dia tuh sudah terlalu besar kepala, wah saya nggak ada dikejar. Tapi di depan itu ternyata ada rel kereta. Yang dimana ada kereta api yang sebentar lagi lewat dari arah sebelah kirinya ini. Bukannya dia berhenti tapi dia malah berpikiran terus maju terus tuh. Karena dia pikir kalau dia mungkin bisa melewati si kereta ini. Ya tentu semakin jauh dong si pembalap belakangnya ini dan memperbesar peluang dia untuk menang. Ya udah dia itu gas terus karena saking arogannya dia gas terus. Dia pun tertabrak kereta ini dan terpental hingga beberapa meter. Dia terpental hingga wajahnya pun hancur secara sehancur-hancurnya sampai rata. Temennya ini yang melihat kondisi temennya ini yang sekarang jadi korban kecelakaan ini, ya jelas kaget dong. Akhirnya temennya ini pun nelpon ambulan. Singkat cerita, ketika dia sudah sampai di rumah sakit, gak disangka tuh, ternyata si anaknya ini satu ruangan dengan si bapaknya ini. Ketika anak ini sadar, dia tuh satu ruangan dengan si bapak dan si ibu ini. Dia pun memanggil bapak ibunya ini. Dia pun berkata kepada bapak ibunya ini, dia ingin meminta maaf atas kelakuannya hari itu. Dan tak selang berapa lama, anak ini pun tewas karena kehilangan banyak darah, serta banyak organnya yang sudah hancur dan wajahnya yang hilang. Jadi dari kepercayaan itulah, banyak orang berasumsi kalau hantu muka rata ini terlahir dari kisah itu. Aslinya masih banyak sih cerita-cerita dari hantu muka rata, cuma yang karena durasi juga sih, jadi nggak bisa masukin semuanya. Jadi hantu muka rata ini kan cenderung diidentikan dengan kecelakaan. Ya ini nih, karena ini nih ceritanya ini. Jadi ada pernah tuh orang ngelihat hantu muka rata ketika ada kecelakaan. Jadi hantu muka rata ini cenderung pasif tuh. Jadi dia itu nggak mau berinteraksi dengan kita. Jadi dia cuma datang menampakkan diri selesai. Tanpa ada komunikasi atau tindakan lebih lanjut. Dadah. Jadi menurut kalian gimana nih cerita kali ini? Apakah hantu muka rata ini termasuk hantu yang cukup mengerikan atau hantu yang penuh drama? Coba kalian komen di bawah, aku ingin tahu tuh pendapat kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Karena apa? Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang hantu apa lagi nih? Hantu yang mirip dengan Banaspati tuh. Oh, jarang-jarang tuh ada hantu yang mirip dengan hantu yang lainnya. Tapi dia ini berbeda dari hantu Banaspati. Pengen tahu kan gimana asal-usul dari hantu yang satu ini? Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Karena aku akan kembali dengan bawain video ini. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Rafli and bye.